Oh, halo, hai. Aku Ari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang AOS, Animate on Scroll. Kita akan mengimplementasikannya menggunakan React.js. Apa sih AOS itu? Oke, kita akan langsung saja masuk ke websitenya. Nah, di sini kalian bisa searching itu ya, michalsnick.github.io.aos/aos gitu ya. Mungkin linknya saya akan taruh di bawah ya, di deskripsi. Di sini AOS itu Animate on Scroll library untuk React.js. Jadi base-nya itu Node.js ya. Nah, di sini mungkin demo-demonya itu seperti itu. Jadi ketika kita mau scroll, nah ada tampilan seperti itu. Set, set, set. Nah, mungkin seperti itu ya nanti ya. Nanti kita akan implementasikannya pada beberapa gambar gitu ya. Gambar, bisa teks, atau lebih tepatnya pada tag-tag tertentu gitu ya. Oke, yang pertama itu kita harus paham dulu AOS itu based on Node.js ya. Nah, setelah itu kita tentu saja kita harus mempunyai project gitu ya, project yang telah kita buat dengan React.js. Nah, di sini mungkin tadi saya baru saja menginstal Create React App CRA gitu ya. Di sini saya langsung start saja untuk melihat. Seperti apa project yang telah kita buat ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tampilan default dari React.js nya ketika kita install CRA atau Create App akan seperti ini. Nah, di sini mungkin ini yang akan kita AOS kan ya, Animate on Scroll kan saja ketika pertama kali buka itu. Oke. Langsung saja ya kita akan install. Nah, di sini kita masuk ke websitenya. Nah, di sini dapat kita lihat juga bisa menggunakan Yarn, npm maupun Bower. Nah, selain itu pada instalasi kita juga bisa menggunakan CDN ya. Jadi linknya ini kita copy pastikan saja. Namun kali ini saya akan menggunakan npm saja untuk install. Oke, mungkin di project yang tadi. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Control Shift tanda gini ya, tanda slash scripting gitu yang ada sebelah kiri. Nah, di sini kita akan copy paste saja npm install AOS minus ya. Nah, di sini untuk instalasinya sudah selesai. Nah, di sini dapat kita lihat kita masuk ke package JSON-nya. Nah, di package JSON kita sudah ada di dalam gini ya, di dalam dependencies ini kita sudah memiliki AOS. Ini pastikan juga karena OS untuk sekarang pada waktu ini, pada saya rekam video ini, dia versi 2.3 ya. Jadi mungkin itu versi terbaru dari AOS-nya dapat kita gunakan. Oke, langsung saja ya. Mungkin di sini kita lihat dokumentasi juga ya. Kita harus baca-baca dokumentasi. Nah, kita masuk ke ini ya, view on GitHub. Oke, kita view on GitHub. Nah, di sini kita harus baca dulu apa yang menjadi agar AOS ini jalan gitu ya di aplikasi kita. Nah, untuk instalasinya ini sudah package. Nah, ini using package manager. Nah, di sini kita harus mengimport AOS dulu. Import AOS dan juga import CSS-nya. Nah, seperti ini. Kita masuk ke codingannya. Mungkin terlalu kecil ya, saya perbesar lagi. Oke, ini sudah besar. Ini saya close saja dulu. Nah, untuk itu tadi saya sudah copy. Ini menjadi you can also use link, tapi kita menggunakan ini AOS import ya sebagai modules yang akan kita gunakan. Setelah itu kita disuruh ngapain? Nah, kita harus AOS init ya, AOS init. Nah, untuk menginisialisasi atau mengakalkannya di React.js, maka kita menggunakan use effect ya, use effect untuk setiap kali merender AOS-nya ketika page itu ada gitu. Oke.
kita akan buat use effect dulu. Use effect. Nah, ini kita klik enter saja use effect-nya, maka dia akan otomatis import use effect. Oke, use effect seperti ini. Ini format yang harus digunakan ketika menggunakan use effect. Nah, di sini kita seperti tadi, kita aos init ini functionnya seperti function itu, terus kurung awal, kurung tutup, kurung buka. Di sini once-nya tuh berarti sekali gitu ya, sekali true gitu. Biar dia tidak mengulang dari apa namanya itu, biar dia tidak mengulang animasinya ketika dia masuk lagi ke gambar atau tag-tag tersebut. Oke, ini kita sudah inisialisasi. Nah, setelah itu kita akan menggunakan kita akan menggunakan aos-nya. Nah, di sini kita baca dokumentasi lagi ya. Nah, untuk menggunakan, kita dapat lihat ya, mungkin untuk contoh gampangnya ini dia, data aos fedup. Nah, kita akan menaruhnya di dalam tag gitu ya, sebagai atribut. Oke. Nah, kita akan coba menaruhnya di P, kelas P. Oke, data fedup. Kita refresh. Nah, seperti itu. Data atau teksnya akan muncul. Gitu, ada animasinya ketika dia ngerender gitu. Jadi untuk modifikasi mungkin kalian juga bisa menggunakannya di sini. Ini untuk generalnya ya, untuk delay durationnya. Nah, kita bisa menggunakan duration. Kalian bisa baca ya di sini durationnya. Mungkin di sini kalau kita implementasikan itu di sini dia duration kita gunakan 500 milisecond ya, 500 ya, mungkin kita gunakan 500 milisecond. Kita masuk lagi. Oke, kita coba refresh dulu. Oke, dia sudah masuk. Image itu tidak akan berpengaruh ya ketika kita harus membungkus dia menggunakan div. Oke, kita akan menggunakan div. Di sini kita div, kita bungkus image-nya. Nah, di sini mungkin data OS fedup juga. Saya akan copy. Oke, kita akan lihat ya bagaimana kemunculannya. Nah, seperti itu. Kita menggunakan AOS ini akan membuat user experience itu lebih nyaman gitu ya, lebih betah menggunakan website kita gitu. Kita lihat lagi. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya, atau saya berikan tutorialnya terkait AOS, penggunaan AOS di React.js. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan bisa komentar di bawah. Itu mungkin sekian dari video saya. See you, bye bye.